Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Renungan hari ini berjudul Keluar dari Hati, ditulis oleh Marvin Williams. Misi penyelamatan Operasi Bahtera Nuh mungkin terdengar menyenangkan bagi sekelompok pecinta hewan, tetapi sebenarnya tidak demikian bagi kelompok pencegahan kekerasan terhadap hewan di Nassau. Setelah menerima banyak keluhan tentang suara berisik dan bau busuk yang berasal dari sebuah rumah di Long Island, para petugas memasuki rumah tersebut dan menemukan lebih dari 400 ekor hewan yang berada dalam kondisi memprihatinkan. Mungkin kita tidak memelihara ratusan hewan dalam kondisi kotor, tetapi Yesus berkata bahwa hati kita mungkin menyimpan pikiran dan perbuatan jahat serta berdosa, dan semua itu perlu disingkapkan dan disingkirkan. Ketika mengajar para murid tentang apa yang membuat seorang tahir dan najis, Yesus berkata bukan tangan yang kotor atau segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan seseorang, melainkan hati yang jahat. Matius 15 ayat 17-19. Bau busuk dari hati kita akhirnya akan merembes keluar dari hidup kita. Lalu Yesus memberi contoh pikiran dan perbuatan jahat yang keluar dari hati. Sebanyak apapun kegiatan dan ritual keagamaan yang kita lakukan, takkan mampu membersihkan hati kita. Kita membutuhkan Allah untuk mengubahkan hati kita. Kita dapat menerapkan teladan Yesus dengan mengundang Dia masuk ke dalam hati kita yang kotor dan membiarkan Dia membersihkan hal-hal yang menyebabkan bau busuk tersebut. Ketika Kristus menyingkapkan segala sesuatu yang keluar dari hati kita, Dia akan menolong menyelaraskan perkataan dan perbuatan kita dengan kehendak-Nya, dan bau harum yang memancar dari kehidupan kita akan menyenangkan hati-Nya. Sahabat ODB, mengapa penting sering-sering memeriksa hati Anda? Lalu bagaimana Anda dapat meminta pertolongan Allah untuk hal ini? Allah yang penuh kasih, hatiku sangat jahat. Hanya Engkau yang sepenuhnya tahu dan sanggup membersihkan semua yang jahat dalam hatiku. Our Daily Bread Ministries, wartakan